Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Cinta Edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ngehits banget ya untuk bicarain masalah reformulasi. Nah, makanya di video kita kali ini juga kita akan bahas tentang reformulasi optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis P3K tahun 2022. Karena ini banyak ditunggu-tunggu ya sama teman-teman yang lainnya untuk reformulasi itu seperti apa. Nah teman-teman, sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya teman-teman, supaya teman-teman gak akan ketinggalan kalau saya bikin video terbaru. Yuk kita lihat ya teman-teman. Di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini mengeluarkan surat keputusan teman-teman. Surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan nomor 571 tahun 2023. Ini terkait tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2022. Nah, di sini kita lihat lagi ya langsung ke keputusannya teman-teman. Di sini memutuskan menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2022. Nah, di sini teman-teman memutuskan beberapa hal. Di sini ada 14 hal yang diputuskan dalam surat optimalisasi ini gitu atau reformulasi ini. Nah, yang pertama di sini ke-1, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022 dilakukan terhadap jabatan yang belum terpenuhi kebutuhannya. Makanya di sini ada beberapa instansi atau jabatan yang memang tidak terpenuhi kebutuhannya, maka ini akan dilakukan optimalisasi teman-teman. Yang keduanya, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan berdasarkan reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dari hasil seleksi pengadaan P3K teknis tahun 2022. Nah, di sini diadakan reformulasi untuk nilai ambang batasnya teman-teman. Next, di sini yang ketiganya, reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Jadi di sini ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama yang formasinya belum terpenuhi. Dan yang keempatnya, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan bagi yang pertama, yang A, poin A itu adalah peserta XTHK2 atau yang B, peserta non-ASN. Tapi prioritasnya peserta XTHK2. Lalu berikutnya adalah non-ASN. Yang kelimanya, peserta XTHK2 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database THK2 pada Badan Kepegawaian Negara, melamar pada instansi pemerintah yang sama dan atau berbeda dengan tempat bekerja saat mendaftar. Dan yang keenam, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum keempat adalah peserta di luar XTHK2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada seleksi P3K teknis tahun 2022. Dan yang ketujuh, peserta non-ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau pimpinan satuan kerja pada instansi pemerintah tempat pelamar bekerja yang telah diunggah melalui SSCASN saat pelamaran pada pengadaan P3K teknis tahun 2022.
Dan yang kedelapan, optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberlakukan terlebih dahulu bagi XTHK2 yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Jadi di sini ada perangkaian teman-teman, dan memang prioritasnya XTHK2 dulu. Dan yang ke-9, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah diktum ke-8 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non-ASN yang memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik. Baru berikutnya rankingan untuk yang non-ASN. Ke-10, bagi jabatan fungsional dosen, ketentuan optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud diktum ke-8 dan diktum ke-9 di sini diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada setiap subtes seleksi kompetensi teknis. Jadi yang sudah memenuhi nilai passing grade atau nilai ambang batas ya teman-teman. Dan yang ke-11, dalam hal peserta memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan pengisian kebutuhan secara berurutan didasarkan pada yang pertama, nilai kompetensi teknis yang tertinggi. Yang keduanya, yang B-nya, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, maka penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial, khusus sosial kultural yang tertinggi. Jadi sosial kulturalnya ya teman-teman. Dan yang C, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi. Dan yang D, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, maka penentuan pengisian kebutuhan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, ke-12 teman-teman, dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, maka pada instansi daerah setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11, peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-5 dan diktum ke-6 dapat mengisi kebutuhan pada jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang berbeda dalam satu instansi yang sama, serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Dan poin ke-13-nya adalah dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan serta memenuhi reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dengan peringkat terbaik dengan terlebih dahulu diberlakukan bagi XTHK 2. Ke-14, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, ini dia ya untuk paparan dari reformulasi optimalisasi untuk jabatan fungsional teknis ya untuk P3K tahun 2022. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share informasinya sebanyak mungkin. Semoga bisa menjadi amal ibadah buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.